Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempersembahkan video pembelajaran tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia. Asal mula ditetapkannya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia identik dengan bahasa Melayu, dan juga bahasa Indonesia dijadikan sebagai diri bangsa Indonesia melalui Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa nasional merupakan usulan dari Muhammad Yamin, seorang politikus, sastrawan, dan ahli sejarah dalam pidatonya pada Kongres Nasional kedua di Jakarta. Mengenali sejarah perkembangan ejaan. Apa sih ejaan itu? Ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang ternyata mengalami beberapa kali perubahan yang terjadi mempunyai tujuan untuk penyempurnaan. Sebelum kita bahas ejaan apa saja yang pernah berlaku di Indonesia, kita bahas dahulu pengertian ejaan dan fungsi ejaan. Ejaan adalah seperangkat aturan atau kaidah perlambangan bunyi bahasa, pemisahan, penggabungan, dan penulisannya dalam suatu bahasa. Sedangkan menurut KBBI, ejaan adalah kaidah-kaidah cara menggambarkan bunyi-bunyi atau kata kalimat dalam bentuk tulisan atau huruf serta penggunaan tanda baca. Sedangkan fungsi ejaan memiliki dua fungsi, yaitu fungsi khusus dan fungsi umum. Fungsi khusus yaitu berfungsi untuk memudahkan pembaca memahami informasi tertulis. Sedangkan fungsi umum yang pertama memiliki fungsi sebagai pedoman penulisan bahasa Indonesia, yang kedua sebagai landasan pembakuan tata bahasa, landasan pembakuan kosakata dan peristilahan, serta sebagai filter masuknya unsur bahasa lain ke dalam bahasa Indonesia. Seperti yang dijelaskan tadi, bahasa ejaan bahasa Indonesia yang kita kenal sekarang telah mengalami beberapa kali perubahan. Sebelumnya ada EBI atau ejaan bahasa Indonesia. Ada 3 ejaan yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, ejaan Van Ophuijsen pada tahun 1901. Yang kedua, ejaan Republik atau ejaan Suwandi tahun 1947. Yang ketiga, ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau EYD pada tahun 1972. Perubahan EYD menjadi EBI adalah hasil keputusan dari Permendikbud nomor 5 tahun 2015. Jadi, sejak tahun 15, EYD resmi berganti menjadi EBI atau PUEBI. Yang pertama ada ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini juga dikenal dengan istilah ejaan Balai Pustaka, dipergunakan sejak tahun 1901 sampai 1947. Disebut ejaan Van Ophuijsen karena ejaan itu merupakan hasil karya dari Charles Adrian Van Ophuijsen dan dibantu oleh Engku Nawawi. Hal-hal yang menonjol dalam ejaan ini adalah huruf Y ditulis dengan huruf J dan huruf U ditulis dengan huruf OW. Selain itu ada tanda diakritik seperti koma, ain, dan tanda trema untuk menuliskan kata-kata makmur, akal, tak, pah, dinamai. Yang kedua ada ejaan Republik atau ejaan Suwandi. Ejaan Republik adalah hasil dari penyempurnaan ejaan Van Ophuijsen. Ejaan ini mulai berlaku pada tanggal 19 Maret tahun 1947. Ejaan Republik diprakarsai oleh Mr. Suwandi. Mr. Suwandi pada waktu itu menjabat sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran, dan Kebudayaan Republik Indonesia. Oleh karena itu, ejaan Republik disebut juga dengan ejaan Suwandi. Beberapa perbedaan ejaan dari sebelumnya terdapat pada gabungan huruf OW yang dalam ejaan Van Ophuijsen diganti dengan huruf U. Dalam ejaan Suwandi, bunyi
Hamzah dalam ejaan Van Ophusen diganti dengan K. Dalam ejaan Suwandi yang ketiga, kata ulang ditulis dengan angka 2, terakhir awalan di dan kata depan ditandai serangkai dengan kata yang mengikutinya. Yang ketiga, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan diresmikan tahun 1972. Sesuai namanya, ejaan yang disempurnakan ini merupakan penyederhanaan serta penyempurnaan dari ejaan sebelumnya. Perbedaan dari ketiga ejaan tadi dapat dilihat dari gambar tabel berikut ini. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel contoh berikut ini. Ejaan bahasa Indonesia ini sebenarnya tidak hanya 3 ejaan yang dijelaskan tadi, tetapi ada beberapa ejaan lain seperti ejaan pembaruan, ejaan melindo, dan ejaan baru. Namun yang diresmikan hanya 3 ejaan yang dijelaskan sebelumnya. Alasan tidak diresmikan salah satunya karena situasi politik pada saat itu. Sekian penjelasan materi tentang perkembangan ejaan bahasa Indonesia dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.